gaji UMR itu bisa apa? Cinta kan nggak bisa buat beli beras. Karena tiap orang tuh pasti gak akan pernah puas. Bang itu apa, Tin? Duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Talkativers, balik lagi di podcast Talkative. Dari chapter yang pertama, ini kita akhirnya balik lagi. Kita akan ngebawain topik-topik atau materi yang jujur agak sensitif untuk kakak-kakak mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate. Kayak apa sih topiknya? Jadi, di sini kita akan ngebawain topik terkait mapan dulu, menikah kemudian. Nah, tapi aku di sini nggak sendirian. Aku ditemenin sama kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini. Boleh dong kakak-kakak perkenalan dulu. Halo, nama saya Rizky. Dan aku bilang halo. Halo, aku Aksya. Kamu Batin. Oke teman-teman, jadi fenomena sekarang ini kan banyak banget nih orang-orang yang nikah muda di sosial media yang nunjukin manis banget. Tapi ternyata kasus perceraian karena ekonomi itu juga tinggi banget loh. Aku mau nanya nih ke kakak-kakak, kalian ini lebih mending nikah dulu terus rezeki dicari bareng atau karirnya mapan dulu gitu? Boleh Rizky? Duh, jujur aku masih bingung sih antara nikah dulu atau mapan dulu nih, Has. Sedangkan aku lihat KPR zaman sekarang itu gaji UMR itu bisa apa? Terus aku pikir-pikir lagi, kayaknya aku mapan dulu nih, Has, biar bisa lamar anak orang. Nah itu poin aku Ki. Kita itu harus konsep mapan dulu. Tapi itu bukan berarti kita matre ya. Ibaratnya nikah itu ibadah panjang. Nah kalau misalkan finansialnya di awal aja udah berantakan, itu pasti ibadahnya akan terganggu dong. Masa iya nanti nih kalian lagi sholat khusyuk-khusyuknya tiba-tiba kepikiran soal pinjol? Kita sih realistis aja ya, cinta kan nggak bisa buat beli beras. Tunggu dulu Bil, standar mapannya tuh segimana? Karena tiap orang tuh pasti gak akan pernah puas. Jadi kalau menurut Al-Quran ya, dalam surat An-Nur ayat 32, Allah menjanjikan kita nih, kalau buat mereka yang miskin, jika ingin menikah tuh gak akan miskin. Jadi jangan takut buat menikah, karena justru menikah tuh kita malah membuka pintu rezeki gitu loh Bil. Iya, aku tahu ayat itu, tapi kan Allah juga nyuruh kita buat ikhtiar. Nabi juga bilang laki-laki itu qawwam, pemimpin. Masa iya? Gimana mau mimpin kalau buat makan sendiri aja masih minta sama orang tua? Sedangkan pasti kalau nikah itu butuh finansial yang cukup banget. Kan nggak harus punya BMW dulu. Oke teman-teman, tenang, udah mulai panas nih. Tadi Aksya bilangnya pegang janji Allah, Bila bilangnya pegang logika realita. Nah Fatin gimana nih kalau dari sisi hukum Islamnya, syarat nikah itu tuh harus kaya raya dulu atau gimana tuh? Oke, jadi kita luruskan dulu ya. Islam tuh sebenarnya nikah tuh hukumnya bisa berubah-ubah. Jadi bisa wajib, sunnah, makruh, bahkan bisa haram. Tergantung kondisi orangnya. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda tuh di dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang sudah memiliki kemampuan atau ba'ah maka menikahlah gitu. Nah, ba'ah itu apa, Tin? Duit. Kalau ba'ah tuh ada dua. Pertama tuh kemampuan biologis sama kemampuan finansial. Jadi kata si Bila nggak salah juga, bener. Kata Aksa juga bener. Soalnya kita juga butuh kemampuan finansial. Agama juga perlu bagus. Seimbang lah gitu. Setuju. Yang sering salah kaprah itu kan tentang definisi dari mapan itu sendiri. Banyak anak muda sekarang yang gak mau nikah gara-gara apa coba? Gara-gara belum punya rumah sendiri lah, belum punya inilah gitu loh. Jadi padahal ngontrak dulu juga udah nggak apa-apa, nggak dosa gitu loh. Yang penting kita udah punya tekad buat usaha gitu loh.
Tapi mental itu juga penting loh. Mental di sini tuh bukan sekedar mental mental finansial doang, tapi juga ya mapan mental. Kalau ibaratnya nikah ini cuma modal cinta, tapi giliran ekonominya lagi nggak stabil, langsung stres, KDRT, terus nggak tanggung jawab, itu namanya belum siap dong. Itu namanya zolim terhadap pasangan. Nah, bener juga. Jadi, intinya jangan bodoh nekat. Tapi jangan nunggu sampai jadi sultan juga ya. Oke, semakin menarik nih. Tadi ada istilah berjuang bersama, ada juga istilah datang siap. Aku mau nanya ke kakak-kakak, kira-kira terkait hal itu, mindset apa sih yang harus kita pakai? Oke, kalau dari aku sendiri nih, jadi gini mindsetnya. Kita persiapkan diri dulu nih semaksimal mungkin. Tapi jangan ditunda-tunda juga. Kalau emang kita udah ketemu jodoh yang pas, yang cocok, ya udah jangan dilama-lamain. Karena gini loh, Allah tuh menjanjikan kita rezeki. Tapi kita harus menjemput rezeki itu sendiri. Nah, gimana caranya? Ya dengan nikah itu sendiri. Jadi gitu. Nah, kalau aku sih tentunya selesaiin dulu tanggung jawab kita ya. Kayak lulus kuliah, punya kerjaan, punya tabungan darurat. Kan masa iya anak orang kita ajak susah cuma karena kita gak sabaran. Mapan ini tuh bentuk tanggung jawab kita sebagai calon berumah tangga loh. Nah, aku tambahin dikit ya. Jadi kan tujuan nikah kan itu sakinah mawaddah warahmah. Sakinah kan ketenangan. Tapi kalau misalnya besok masih mikir mau makan apa, itu nggak sakinah dong. Jadi minimal ya punya pekerjaan tetap, mapan sederhana, sama agak ada ilmu agama. Itu aja sih. Jadi itu bakal jadi kunci dunia dan akhirat. Oke, cakep banget nih teman-teman. Dari obrolan panas tadi, kita bisa ngambil kesimpulan nih dari pandangan Islam bahwa mapan itu bukan hanya sekedar kaya raya, tapi kita harus paham untuk memenuhi hak dan juga kewajiban kita. Dan kita harus ingat janji Allah bahwa menikah itu bisa membuka pintu rezeki. Tapi jangan lupa untuk tetap ikhtiar dan logika tetap jalan. Dan mapan itu bukan hanya soal uang saja, tapi tentang bagaimana kedewasaan mental kita. Serta solusinya itu bukan menunda-nunda sampai tua ataupun nikah muda tanpa modal, tapi solusinya itu adalah mempersiapkan finansial dasar lalu bertawakal. Keren. Berdaging banget nih obrolan kita hari ini. Gak kerasa kita juga udah di penghujung waktu nih teman-teman. Tapi sebelum itu, boleh dong kakak-kakak kasih closing statement singkat aja. Oke, pertama dari aku dulu kali ya. Kalau menurut aku nih ya, nikah itu bukan soal balapan. Jadi bukan siapa yang duluan yang paling cepat nikah, tapi tentang gimana kesiapan kita menghadapi pernikahan itu sendiri. Jadi kita jangan nikah karena FOMO ngelihat temen, wah udah nikah jadi pengen nikah lagi nih. Bukan gitu loh, gitu guys. Kalau dari gua. Kalau dari aku, cinta itu butuh logika jalan, hati tenang, dan ibadah pun lancar. Kalau dari aku, luruskan niat. Kalau niat kita ibadah, maka Allah bantu. Tapi jangan nekat juga. Nah, kalau kerja aku sih ya kejar bahamu, lalu sempurnakan agamamu. Nah, jadi itu akan jadi kunci dunia dan akhirat. Oke teman-teman, cukup sampai sini obrolan kita. Semoga obrolan ini bisa bikin teman-teman gak galau lagi untuk memantaskan diri ya, baik secara ilmu, mental, maupun dompet. Terima kasih untuk Rizky, Bila, Aksya, dan juga Fatin yang udah sempetin datang ke podcast kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Catch you in the next one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.